Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang estimasi atau pendugaan. Saya awali penjelasan materi ini dengan menjelaskan apa definisi atau pengertian dari estimasi. Estimasi atau pendugaan merupakan menduga nilai suatu populasi dengan dasar nilai sampel. Saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan populasi itu adalah keseluruhan anggota dari objek penelitian yang akan kita teliti. Sedangkan sampel ini adalah bagian dari populasi. Penggunaan nilai sampel untuk mewakili nilai populasi disebabkan oleh beberapa hal ya. Misalkan jumlah populasinya terlalu banyak atau alasan lain sehingga harus dilakukan sampling. Misalkan untuk menghemat waktu dalam melakukan penelitian ataupun untuk menghemat tenaga, untuk menghemat biaya sehingga digunakan sampel dalam melakukan suatu penelitian. Saya berikan ilustrasi, misalnya jika kita ingin mengetahui besarnya penghasilan rata-rata setiap hari dari seorang pengemudi becak di kota Yogyakarta yang jumlahnya ribuan orang, kita bisa melakukan sampling. Ya, kita bisa melakukan sampling misalnya dengan menggunakan 20 orang. 20 orang pengemudi becak yang nantinya kita akan teliti berapa penghasilan mereka setiap hari. Misalnya kita peroleh rata-rata Rp12.500. Maka rata-rata sampel inilah yang digunakan untuk mewakili nilai rata-rata penghasilan semua tukang becak yang ada di kota Yogyakarta. Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa rata-rata penghasilan setiap pengemudi becak setiap hari sebesar Rp12.500. Namun ada beberapa persoalan yang dihadapi, misalnya apakah cara sampling ini dapat dipertanggungjawabkan? Ya, misalkan dari ribuan pengemudi becak, kita ambil 20 orang itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitian itu? Yang mengatakan bahwa rata-rata penghasilan setiap pengemudi becak setiap harinya adalah Rp12.500. Atau bagaimanakah sebaiknya kita membuat perkiraan atau dugaan nilai populasi? Nah, dua persoalan ini yang mungkin kita hadapi jika kita melakukan sampling ya, menarik sampel dari populasi. Ada beberapa syarat estimator yang baik. Yang pertama adalah tidak bias. Yang dimaksud dengan tidak bias di sini adalah estimator tidak bias apabila tidak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari nilai yang diharapkan. Ya, jadi kecenderungan untuk menyimpang dari nilai yang diharapkan itu
kecil ya. Itu yang dikatakan estimatornya tidak bias. Syarat estimator yang kedua adalah efisien. Kalau berbicara efisien, artinya estimator yang varians dan juga deviasi standarnya kecil. Ingat bahwa deviasi standar ini mencerminkan seberapa besar penyebaran data yang kita miliki itu terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya terhadap nilai rata-rata, maka deviasi standar akan semakin besar. Artinya estimatornya tidak efisien. Namun jika deviasi standarnya kecil, maka akan bisa menghasilkan estimator yang efisien. Syarat yang ketiga adalah konsisten. Maksudnya adalah apabila jumlah sampelnya semakin banyak, maka nilai estimatornya akan semakin mendekati nilai populasinya. Ya, jadi perlu kita pertimbangkan 3 syarat estimator yang baik ini, yakni tidak bias, efisien, dan konsisten. Kita mengenal istilah parameter dan statistik. Disebut parameter jika satuan-satuan atau ukuran kuantitatif di dalam suatu populasi. Kita sebut dengan parameter. Namun jika satuan-satuan atau ukuran kuantitatif di dalam suatu sampel acak, disebutnya dengan statistik. Ya, jadi parameter itu pada level populasi, sedangkan statistik itu adalah ukuran-ukuran dalam level sampel. Kita lihat contohnya di dalam tabel di bawah. Ini adalah contoh ukuran parameter dan statistik. Misalkan ya, rata-rata atau mean. Di tingkat parameter disimbolkan dengan mu. Ya, lambangnya mu. Di level statistik, rata-rata atau mean itu kita simbolkan dengan X bar ya. Jadi ada huruf X, kemudian di atasnya ada baris ya, atau ada garis. Kita sebutnya dengan istilah X bar. Deviasi standar di level parameter dilambangkan dengan level atau simbol sigma, sedangkan pada tingkatan statistik dengan simbol S kecil. Varians di level parameter dilambangkan dengan simbol sigma kuadrat, sedangkan pada tingkatan statistik dengan simbol S kecil pangkat 2 atau S kuadrat. Untuk ukuran proporsi di level parameter disimbolkan dengan huruf P besar, sedangkan pada tingkatan statistik disimbolkan dengan huruf P kecil. Untuk korelasi, pada tingkatan parameter dilambangkan dengan simbol rho, sedangkan pada tingkatan statistik disimbolkan dengan huruf R kecil. Untuk regresi, pada tingkatan parameter dilambangkan dengan beta, sedangkan di tingkatan statistik dilambangkan dengan huruf B kecil. Nah, ini adalah contoh ukuran parameter dan statistik dari berbagai jenis ukuran. Lalu kemudian kita mulai masuk pada estimasi untuk mean, ya, karena nanti kita juga membahas tentang estimasi untuk proporsi. Ya, kita bahas terlebih dahulu untuk estimasi pada level mean atau rata-rata. Di dalam statistika, kita mengenal estimasi atau pendugaan itu ada 2 macam. Ada yang kita sebut dengan point estimate, dan ada juga yang kita sebut dengan interval estimate.
Apa itu point estimate? Point estimate adalah pendugaan dengan menggunakan satu nilai. Ya, pendugaan dengan menggunakan satu nilai atau satu titik nilai ya. Jadi nilai rata-rata diduga dengan nilai rata-rata sampel. Nah, dengan simbol X bar seperti ini ya. Pendugaan ini memiliki kelemahan ya, yakni sulit untuk mendapatkan nilai dugaan yang tepat ya. Sulit untuk mendapatkan nilai estimasi, nilai estimator yang tepat karena hanya berdasarkan pada satu nilai. Sedangkan interval estimate adalah pendugaan nilai rata-rata populasi yang besarnya terletak di antara batas bawah atau lower bound dan batas atas atau upper bound ya. Jadi yang disebut dengan interval estimate itu nilai estimasinya itu antara batas bawah dengan batas atasnya. Oke, kita bahas estimasi untuk mean ya. Yang pertama, jika bila banyaknya sampel paling banyak 30 ya. Jadi maksimal N-nya sampelnya itu kurang dari sama dengan 30. Ya, artinya jika sampelnya 30 ya maka kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk mencari point estimate ataupun interval estimate pada level mean ya dengan sampel kurang dari sama dengan 30, kita butuh bantuan tabel distribusi T. Ya, nanti pun kita juga mengenal tabel distribusi Z ya. Namun jika sampelnya kurang dari sama dengan 30, maka kita menggunakan tabel distribusi T. Rumusnya adalah mu, nah yang di tengah ini, paling tengah, mu ini adalah estimasi rata-rata populasi, ya nilainya dari mu ini adalah lebih besar dari sama dengan X bar, itu adalah rata-rata sampel, dikurangi T, T adalah nilai tabel distribusi T, kalikan dengan S, ya, kalikan dengan deviasi standar, dibagi akar N. Ya. N adalah jumlah sampelnya. Dan nilai mu ini, nilai estimasi ini juga kurang dari sama dengan X bar ditambah T kalikan S dibagi akar N. Ya. Jadi kalau di sebelah kiri itu dikurangi, sebelah kanan ditambah ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah batas bawah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah batas atas. Oleh karenanya ditambah. Ini kita gunakan nanti untuk menghitung interval estimate ya, karena berdasarkan batas bawah sebelah sini ya, dan batas atasnya. Mari kita lihat ilustrasi soalnya ya. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui penghasilan rata-rata setiap pengemudi becak. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel sebanyak 20 orang ya, sehingga N-nya jumlah sampelnya adalah 20 dan menghasilkan rata-rata sampel sebesar Rp12.500. Oke, Rp12.500 ini adalah kita lambangkan dengan X bar ya, karena mencerminkan rata-rata sampel. Dan deviasi standar adalah Rp2.000. Nah, deviasi standar kita lambangkan dengan S kecil ya, karena pada tingkatan sampel. Lalu dengan probabilitas ya, benar di dalam menduga adalah 0,95%, maka derajat kebebasan atau degrees of freedom-nya adalah sebesar N-1 ya. Karena N-nya 20 di sini,
20 dikurangi 1 maka 19 ya. Jadi degree of freedom-nya adalah 19 ya. DF-nya 19. Lalu kita lihat di dalam tabel distribusi T atau kita kenal dengan tabel T. Oke, dengan T 0,025. Nah, 0,025 ini dari mana? Ya, 0,025 ini dari karena kita lihat tadi probabilitas benar dalam menduganya kan 0,95 ya. Maka probabilitas salah menduganya adalah 1 dikurangi 0,95 ya. Karena total probabilitas itu kan 1 atau 100%. Maka probabilitas benarnya 0,95, maka probabilitas salah menduganya adalah 1 dikurangi 0,95 ya. Jadi jika saya tulis di sini, ini supaya lebih mudah, probabilitas salah menduga sama dengan 1 dikurangi 0,95. Oke, hasilnya adalah 0,05. Oke, nah 0,05 kalau kita lihat tabel distribusi T itu kan bentuknya kan seperti lonceng ya. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Oleh karenanya nilai 0,05 ini kita perlu bagi 2. Ya, di sisi kiri dan kanan kan. Sehingga kita bisa mencari nilai T pada probabilitasnya adalah 0,025 ya. Yang sudah dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2, 0,025 dengan degrees of freedom atau DF-nya adalah 19. Maka di tabel T kita bisa lihat nilainya adalah 2,093. Akan saya tunjukkan ya. 2,093 ini dari mana? Ya, pada saat kita gunakan probabilitasnya 0,025, DF-nya 19 ya. Karena angka 2,093 ini didapatkan dari pertemuan atau perpotongan dari 0,025 dan 19. Mari akan saya tunjukkan untuk tabel T-nya. Oke, tabel T tampilannya seperti ini di halaman pertamanya ya. Kita akan mencari nilai T tabel dengan tadi adalah probabilitasnya. Ini ya, PR-nya ini probabilitasnya 0,025 dan DF-nya tadi adalah 19. Oke, kita cari perpotongan antara 0,025 di sini dan 19, DF 19. Nah, ini dia ya, DF 19. Nah, perpotongannya di sini antara 0,025 dengan DF 19. Oke. Maka tadi nilai T tabelnya adalah 2,093 ya. Jika saya bulatkan 3 angka di belakang koma. Beginilah cara untuk mencari nilai T tabel dengan mencari perpotongan antara nilai probabilitasnya tadi 0,025 di kolom sini kan. Kolom sini ya. Kemudian kita cari titik pertemuannya dengan DF pada angka 19. Maka perpotongannya di sini. Inilah nilai T tabelnya. Oke, saya akan kembali ke materi. Oke, jadi sudah jelas ya. Angka 2,093 didapatkan dari tabel T. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan pendugaan rata-rata penghasilan pengemudi becak.
dengan dua estimasi ya. Yang pertama point estimate, itu kita dapatkan dari nilai rata-ratanya. Mu, ini pada tingkatan populasi kan, sama dengan X bar. X bar ini adalah point estimate pada tingkatan sampel, sebesar 12.500 ya, sesuai di soal. Rata-rata sampelnya adalah 12.500 ya, rata-rata penghasilan dari sampel. Lalu kemudian kita akan menghitung interval estimate ya, sesuai rumus yang ada di slide sebelumnya, bahwa mu itu adalah X bar, rata-ratanya ya, 12.500 dikurangi nilai T tabel 2,093, oke, kalikan dengan S ya, standar deviasinya 2000 di sini. Deviasi standarnya Rp2.000. Oke, dibagi akar N ya. Akar dari N. Akar dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya adalah 20 orang. Oke, itu yang sebelah kiri, batas bawah. Kemudian mu itu kurang dari sama dengan 12.500 tambah 2,093 kalikan 2000 dibagi akar 20 ya. Jadi tinggal diganti nih, sisi kiri ini angkanya sama semua, cuman dikurangi sini atau minus ini, kita ganti dengan tambah. Karena yang sebelah kanan ini adalah batas atasnya. Oke, kita tinggal hitung saja. Ya, yang sebelah kiri ini kalau kita lakukan perhitungan ya, jangan lupa kita hitung dulu yang di sini dulu. Kita hitung dulu 2,093 kalikan 2000 dibagi akar 20 itu berapa sih? Ya, yang perkalian dulu kita hitung. Baru kemudian 12.500 kita kurangi dengan hasil kali yang ini tadi. Hasilnya adalah 11.563,98. Ini batas bawah. Sedangkan batas atasnya adalah 13.436,02. Sehingga kesimpulannya adalah besarnya rata-rata penghasilan pengemudi becak setiap hari antara Rp11.563,98 sampai dengan Rp13.436,02. Saya lanjutkan. Penjelasan sebelumnya tadi adalah jika sampelnya itu kurang dari sama dengan 30 ya. Jumlah sampelnya maksimal 30. Nah, sekarang kita membahas estimasi untuk min. Bagaimana bila banyaknya sampel itu lebih dari 30? Nah, kalau kurang dari sama dengan 30 tadi kita menggunakan tabel T, jika N-nya, jumlah sampelnya lebih dari 30, ya artinya 31 ke atas ya, maka kita butuh bantuan tabel distribusi Z. Kita butuh bantuan nanti mencari nilai Z dari tabel Z-nya. Kita butuh nilai nilai Z tabel pada tabel Z. Rumusnya adalah hampir sama dengan rumus yang sebelumnya, cuman nilai T kita ganti dengan nilai Z ya. Karena jika sampelnya lebih dari 30 kita menggunakan tabel Z ya. Jadi nilai mu didapatkan dari kurang dari sama dengan X bar dikurangi Z kalikan S dibagi akar N, dan mu kurang dari sama dengan X bar tambah Z kalikan S dibagi akar N ya. Mu adalah estimasi rata-rata populasi, X bar rata-rata sampel, Z nilai tabel Z-nya, S deviasi standar, N adalah jumlah sampel. Oke, mari kita lihat ilustrasi soal. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata produksi susu setiap ekor sapi setiap hari.
Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 40 ekor sapi. Nah, maka N-nya adalah 40 ekor ya. Kemudian rata-rata susu yang dihasilkan dari sampel itu 11 liter per ekor setiap hari. Oke, rata-ratanya 11 liter ya, berarti X barnya kan 11. Ya, X barnya 11. Kemudian tadi N-nya 40. Perhatikan informasi berikutnya. Nilai deviasi standarnya 1,2 liter ya. Maka S kecil sama dengan 1,2. Hitunglah point estimate dan interval estimate rata-rata produksi susu itu apabila probabilitas benar dalam menduga adalah sebesar 98% ya. Jadi probabilitas benarnya adalah 98%. Bagaimanakah penyelesaian dari soal ini? Kita lihat. Ya, dengan informasi yang tadi ya, N-nya 40, X barnya 11, S-nya 1,2, dan probabilitas benarnya 98%. Kita lihat, bagaimanakah menghitung point estimate-nya? Ya, mu, ya rata-rata pada level populasi, diperkirakan sama dengan X bar ya, sama dengan rata-rata sampelnya, maka point estimate-nya 11 liter ya. Tadi di soal bahwa rata-rata produksi susunya setiap harinya adalah 11 liter, maka point estimate-nya 11 liter. Lalu interval estimate, tadi di soal kita ketahui bahwa probabilitas benarnya adalah 98% ya. 98% itu kan 98 dibagi 100, maka sama dengan 0,98. Oke. Luas separuhnya adalah, ingat ya, karena dibagi dua sisi kan. Kalau kita lihat tabel Z atau tabel T itu kan gambarnya seperti lonceng seperti ini ya. Kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, itulah kenapa di sini dibagi dua ya. Karena ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan. Oke, luas paruhnya adalah 0,98 dibagi 2, maka hasilnya 0,49. Ya. Nah, angka 0,49 ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari berapa sih nilai Z tabelnya. Ya, di sini saya tulis nilai Z tabelnya adalah 2,33. Nah, angka 2,33 ini nanti kita akan cari di tabel Z ya. Dengan bantuan angka 0,49 ini di tabel Z itu pada angka berapa sih? Nah, angkanya adalah 2,33. Ya, mari akan saya tunjukkan angka 2,33 ini dari mana. Kita lihat nanti. Ya, ini kita lihat nanti di angka 0,49. Oke, akan saya tunjukkan tabel Z-nya. 2,33 tadi dari mana sih, Pak? Oke ya, seperti ini tampilan tabel Z. Ya, saya perbesar sedikit. Oke. Tadi kan kita tahu bahwa angkanya awalnya 0,49 ya. 0,49 itu di tabel Z itu pada angka berapa? Nah, ingat untuk tabel Z ini dia beda ya dengan tabel T. Kalau tabel T tadi pertemuan antara probabilitas dengan DF, ya, baru kita cari nilai yang di dalam tabelnya. Nah, kalau untuk tabel Z, angka 0,49 pada tabel Z ini dia ada di angka mana? Kita lihat ya. Jadi tadi ketemu angka 2,33 itu dari mana sih, Pak? Nah, kita lihat 0,49, kita cari angkanya di dalam sini dulu.
0,49. Nah, di sini ya. Di sini 0,4901. Nah, ini diasumsikan ini adalah angka 0,49 jika kita bulatkan dua angka di belakang koma ya. Nah, jadi untuk tabel Z cari dulu angka 0,49 tadi di sini. Nah, terus kemudian yang ditanyakan nilai Z tabelnya berapa di sini. Nah, kita cari 0,49 ini pertemuan dari angka berapa? Kita tarik ke kiri. Oh, ada di angka 2,3. Ya. Kita tarik sebelah kiri kan di angka 2,3. Kemudian tarik sini ya. 0,49 ini atasnya angka berapa? 0,03. Nah, oke. Tadi yang sebelah kiri 2,3, maka kita tambahkan dengan yang angka di atas ya. Tambahkan dengan 0,03. Maka 2,3 kita tambahkan 0,03, hasilnya Z tabelnya adalah 2,33. Nah, itu ya. Jadi berbeda cara mencari Z tabel. Kalau Z tabel kita cari angkanya dulu 0,49 di sini. Lalu Z tabelnya berapa? 2,3 tambahkan dengan angka yang di atas ya. Jadi pertemuan angka 0,49 itu pada angka 2,3 dan 0,03. Maka itulah hasilnya 2,33. Begitu cara mencari nilai tabel Z-nya. Saya kembali ke materi. Ya, jadi nilai Z-nya, Z tabelnya adalah 2,33. Lalu kita bisa menghitung interval estimate-nya. Ya. Rata-ratanya 11 X bar dikurangi dengan 2,33 ya, nilai Z tabelnya di sini. Kalikan dengan standar deviasi ya, di soal tadi adalah 1,2 dibagi akar N. Akar dari jumlah sampelnya tadi 40 ya. Lalu kemudian ini batas bawah dikurangi ya, batas atas maka dijumlahkan, ditambah. Maka nilai mu-nya rata-rata interval estimate yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 10,56 dan kurang dari sama dengan 11,44. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata produksi susu setiap ekor setiap hari antara 10,56 liter ya, batas bawahnya, sampai dengan 11,44 liter. Begitulah cara untuk mencari point estimate dan interval estimate jika sampelnya itu lebih dari 30 ya. Kita butuh bantuan tadi nilai dari tabel Z-nya. Ya, sampai di sini ini adalah penjelasan untuk estimasi pada tingkat min, estimasi pada tingkatan rata-rata. Yang berikutnya adalah estimasi untuk proporsi. Nah, ya, estimasi untuk proporsi. Di dalam estimasi proporsi selalu digunakan distribusi Z meskipun sampelnya sedikit. Nah, harus diingat bahwa untuk estimasi proporsi ya, maka kita selalu menggunakan tabel Z berapapun sampelnya. Ya. Tadi untuk tabel T kan dia berbeda ya. Kalau tabel T jika jumlah sampelnya itu maksimal 30, maka untuk estimasi min ya menggunakan tabel T, tapi jika sampelnya itu lebih dari 30 menggunakan tabel Z. Nah, untuk estimasi proporsi berapapun sampelnya, sedikit atau besar, menggunakan tabel Z.
Nah, untuk point estimate-nya, P besar ya, proporsi sama dengan P kecil, ini proporsi pada tingkatan sampel, sama dengan X dibagi N ya. Ini adalah point estimate pada estimasi proporsi. Untuk interval estimate ya, P besar lebih besar dari sama dengan P besar dikurangi Z besar akar dari P kalikan 1 minus P bagi N. Dan nilai P itu kurang dari sama dengan P plus Z akar dari P kalikan 1 minus P bagi N. Oke. Nah, berhubung nilai P besarnya itu belum diketahui ya, maka diganti dengan proporsi sampel dengan P kecil. Sehingga interval estimate-nya rumusnya adalah P kecil lebih besar dari sama dengan P kecil dikurangi Z akar dari P kecil kalikan 1 minus P kecil dibagi N. Ini batas bawah. Dan nilai P kurang dari sama dengan P kecil ditambah Z akar dari P kecil kalikan 1 minus P dibagi N. Ini yang sebelah kanan adalah batas atasnya. Ilustrasi soalnya seperti ini. Suatu daerah akan memindahkan letak salah satu pasarnya ke daerah lain, tetapi rencana pemindahan itu mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, terutama dari para pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai reaksi mereka, maka dilakukan penelitian terhadap 50 pedagang sebagai sampel, jadi sampelnya adalah 50 orang. Ternyata ada 23 orang yang setuju untuk dipindah, 2 orang tidak mengemukakan pendapat, dan sisanya tidak setuju dipindah. Ya, berarti 23 setuju, 2 tidak mengemukakan pendapat, sisanya berarti 25 ya yang tidak setuju dipindah. Hampir separuhnya. Separuhnya ya. Separuh dari 50 kan 25. Buatlah point estimate dan interval estimate untuk proporsi pedagang yang menyetujui pemindahan pasar itu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, buatlah proporsi untuk pedagang yang menyetujui. Tadi yang setuju adalah 23 orang. Dalam estimasi proporsinya digunakan probabilitas benar di dalam menduga adalah 96%. Bagaimanakah perhitungan point estimate dan juga interval estimate dari soal ini? Kita lihat di slide berikutnya. Point estimate dari P ya, dari populasinya akan sama dengan P kecil ya, sampelnya, yakni karena yang ditanyakan yang setuju saja, maka proporsinya adalah 23 tadi yang setuju bagi dengan 50. Maka proporsinya adalah 0,46 ya. 23 dibagi 50 sama dengan 0,46. Ini point estimate. Bagaimana dengan interval estimate-nya? Oke, karena probabilitas benarnya 96%, oke, 96% itu kan sama dengan 0,96 ya. Oke, 0,96. Kemudian jangan lupa dibagi 2 ya, karena ada sisi kiri dan kanan kan. 0,96 kita bagi 2, maka hasilnya 0,48. Oke, nah 0,48 ini nilai tabel Z-nya berapa? Nilai tabel Z-nya berapa? Nilainya adalah 2,05. Kita lihat ya di tabel Z. Saya akan kembali ke tabel Z untuk mencari angka 2,05 ini dari mana. Ya. Yang kita lihat dulu nanti angka 0,48-nya. Baru kita cari 0,48 itu pertemuan dari angka berapa dan angka berapa. Oke, saya kembali ke tabel Z.
Kita cari angka 0,48. Ya, kita cari yang di dalam dulu. Di sini ya. 0,4798 di sini. Kalau kita bulatkan 0,48 ya. Oke. Anda pun juga bisa mungkin ambil yang angka sebelahnya ya, 0,4803 juga boleh ya, karena tidak terlalu jauh nanti hasil tabel Z-nya. Tapi di contoh ini saya ambil yang di sini. 0,48 saya ambil di angka ini ya, 0,4798. Nah, ini pertemuan dari angka berapa? Kita tarik sebelah kiri. Oh, 2. Oke, sebelah kirinya angka 2. Atasnya 0,05. 2 tambah 0,05, maka hasilnya adalah 2,05. Itulah nilai tabel Z-nya. Pada angka 2,005. Kalau Anda menggunakan angka yang di sebelahnya tadi, maka akan ketemu 2,06 ya. Jadi selisihnya tidak begitu besar. Kalau kita ingin mencari nilai Z pada angka 0,48. Di contoh ini saya menggunakan 2,05. Maka kita bisa menghitung interval estimate-nya ya dengan nilai Z 2,05 ya. Maka ini adalah proporsinya 0,46 dari sini ya. Dikurangi dengan nilai Z tabel 2,05, akar dari proporsinya 0,46 kalikan 1 minus proporsinya juga 0,46 dibagi 50 ya, sampelnya 50. Ini batas bawah. Lalu batas atasnya tinggal diganti angka tambah ya di sebelah kanan. Oke, kita selesaikan 0,46, tetap dulu tulis 0,46 dikurangi. Ini kalau kita kalikan ya, 2,05 kalikan akar dari 0,46 kali 1,046 dibagi 50, hasilnya 0,144. Maka sebelah kanan 0,46 ditambah 0,144 ya. Jadi kalau Anda telah menghitung angka yang di sini, yang di kanan nggak usah dihitung lagi. Kenapa? Ya karena sama kan angkanya. Tinggal ganti angka atau simbol kurang ini kita ganti di kanan dengan simbol tambah. Oke, maka nilai proporsinya di interval estimate-nya adalah lebih dari sama dengan 0,316 dan kurang dari sama dengan 0,604. Maka kesimpulannya adalah proporsi yang setuju terhadap rencana pemindahan pasar itu antara 0,316 sampai dengan 0,604. Atau kalau kita buat dalam persentase ya, antara 31,60% sampai dengan 60,40%. Inilah contoh untuk mencari point estimate dan interval estimate pada tingkatan proporsi. Demikian materi yang dapat saya jelaskan terkait materi seputar estimasi atau pendugaan ya. Tadi isinya adalah bagaimanakah melakukan perhitungan point estimate dan juga interval estimate ya, baik untuk estimasi untuk mean dan juga estimasi untuk proporsi. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.